Nah, ini software ada 6 halaman ya, memperlihatkan masing-masing dari beberapa indikator yang nanti kita takati. Untuk meng-on-kan ini alat harus melalui software juga. Klik on di sini. Nah, ready semua ya. Ready. Ini kasih off dulu. Dia kalau off warna merah semua. Nah, di sini kita bisa perhatikan dalam kapal kalau lihat skema wiring diagramnya kelistrikannya seperti ini. Ini bentuk kapalnya, simulasi kapal-kapal spesial, kapal-kapal skala besar, spesial, kapal kargo. Nah, di sini kita mensimulasikan bahwa seolah-olah di kapal ini ada berapa pembangkit ini? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sistem pembangkit kapal itu biasanya 1 dengan 3 yang nyala. 1 dan 3 yang nyala. Nanti 2 dan 4 ini sebagai paralel. Jadi backup dia. Kalau bermasalah salah satunya dia masuk. Atau kalau misalnya mau cepat kurang dayanya dikerja paralel. Jadi kalau kerja paralel itu ini generator menghasilkan 7.200 menjadi 14.400. Nah, nanti ini perhati ini sekarang kerjaan anak di teman-teman di lab 3. ini anu juga Pak, anu juga terus apa lagi namanya, baling-baling juga Pak. Iya, Apa lagi namanya, propellernya. Terus nanti ini ada di lab sini juga ya. Di sebelah itu skala kecil. Kalau skala besarnya ini yang 2 ini. Udah dipakai Pak. Nanti dipakai biar Parmadi lah yang menjelaskan bagi-bagi tugas. Kalau saya semua nanti Terus semua. itu Pak simbol-simbolnya. Star. Oke, lanjut dulu ya. Jadi tadi saya lanjut dulu. Kalau nanti praktek realnya ini yang di depan ini kita 2 sama di lab 1, di lab 3 ya. Nah, kalau di bawah itu otomotif, ini dia yang pelajari motor temper sama diesel engine. Mesin diesel. Kita itu hanya di sini generator keluarannya. Jadi generator ini digerakkan untuk menghasilkan energi listrik oleh mesin diesel, mesin berbahan bakar solar lah ya. Di bawah itu, makanya otomotif itu belum buka ini apa pelatihan maritimnya angkatan baru 14 manufaktur listrik working. Harusnya otomotif, tapi otomotif itu durasi pendek karena dia pelajari cuma ini diesel engine sama motor temper. Dari singkat tidak pelatihannya. Dia satu pelatihan itu nanti 2 kelas jalan langsung. Ada kelas diesel, ada kelas motor temper dan 160 1 bulan dibayar. Selesai dia 160 JB Pak. Iya, 160 juta saja. Lebih banyak sama sih. Nah, kadang lebih kalau PPK lebih banyak karena dia memang fokus ini kok saja pelatihan. Nah, kalau kita listrik banyak sekali anak. Listrik ini sebenarnya perencanaan kita 1 tahun kalau mau dipelajari semua. Cuma dari depan minta direvisi supaya semua sama seragam ya di 560. Banyak yang mencakup juga. Iya, ini cakup. Karena terluas ini kita lah di sini. Nah, kemudian untuk jalur produksi ini di atas ya, produksi energi listrik lah. Kemudian ini ada indikator power yang tersedia, nanti akan kelihatan konsumsi berapa persen. Ini bisa kita nanti lihat sini berapa megawatt, berapa persen. Dari generator itu Pak. Ya, dari generator ini semua 4-nya. Kemudian pada saat kita misalnya saya on kan ini dengan set 1, nah ini sudah produksi dia 50 Hz 45. ya. Kenapa 60? Karena settingan luar 60. Ya ini tali ya, karena settingan Eropa, Eropa di sana dia pakai frekuensi 60 Hz. Sama kemarin saya Austria juga 60 Hz ya. Ini pindah-pindahnya Pak. Ya itu pindah-pindah saja dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kalau ini putar-putar tadi sana tuh 6600 volt ya. AC. Nah ini 6600 volt, bisa kita lihat juga di komputer. Kalau malas lihat di sini bisa di sini. Oh, sama 600 RPM. 60 Hz. Nah, kekurangannya di sini tidak bisa dilihat RPM-nya. Ini 600. 600. Pengen jadi Pak, lambat jadi Pak. Iya, tapi besar itu. Dan mesin diesel itu jangan lihat ininya, karena Kecepatannya. kecepatan tanpa beban dengan ada beban. Iya. Pasti berbeda, apalagi bebannya ini besar gitu. Tuh, Ini sini. gensetnya bisa satu ruangan besar begini. Setengahnya lagi mungkin. Saya saja di industri waktu magang genset itu mau dipanaskan 20 sampai 30 menit, itu ada SOP-nya. Pasti punya sirine. Nah,
bayangkan bagian produksi, operator yang dekat-dekat dengan genset itu kalau tidak ikut SOP safety bisa rusak dan telinga pecah langsung karena besar sekali bunyi suaranya itu. Genset saya pernah lihat itu paling besar seukuran rumah ini kayaknya, seukuran ruangan ini. Jadi kalau SOP-nya itu kayak mau blasting orang, mau kayak di gunung mendadak begitu tuh harus pas ada SOP-nya, ada sirine, alarm. Ada tarik dari belakang Pak. Ya, dari 15 menit itu cepat-cepat prepare. Kalau yang dari dekat dari situ harus cepat pasang air plug. Air plug-nya itu bukan headset, yang air plug kedap udara, jadi kita hanya bahasa tubuh saja, tidak bisa dengar suara apapun dari luar. Karena kalau ada sedikit saja, wah pecah gendang telinga bisa langsung berdarah keluar. Ini langsung tuli ya, karena suaranya besar sekali. Nah, genset. Nah itu kurang lebih seperti itu juga di dalam. Pada saat starter itu Pak. Pokoknya kalau sudah jalan, on nih. Besar sekali suaranya. Kemudian ini bisa kita lihat lagi, hanya 3 off ya. 3 off. Di sini ada indikator overload di diesel dan overload di generator. Ini nanti akan bekerja ketika bebannya. Kalau misalnya bebannya terlalu tinggi, maka ini akan mengindikasikan. Nah, biasanya kedap-kedip dulu. Lama-lama nyala. Kalau kedap-kedip itu peringatan. Jangan sampai nyala. Kalau nyala itu kalau di lapangan pasti sudah ada masalah besar. Nah, sehingga harus proteksi cepat-cepat masuk backup. Apakah di paralel atau masuk genset 3. Tapi idealnya itu ini nyala 1-3. Ini Pak sama dia juga, paralelnya juga Pak. Iya, paralel juga. Yang mana generator ini? Atau Iya, ini 2 ya? pokoknya 1, 2, 3, 4. Iya. Paralel semua nih. Kalau paralel itu yang nanti 1-3 dengan 2-4. 1-2 dengan 3-4. Itu paralelnya. Tapi jalan pertama itu ini harusnya 1 dengan 3. Nah itu yang kemarin saya diskusi sama bapaknya Fahmi, betul. Kemarin saya menjelaskan ini dulu. Ya, sementara di kapal ini itu 1 dengan 3 yang on. Nanti yang paralelnya sama backupnya baru masuk. Nah, jadi kemarin bagus diskusi. Itu bagusnya kalau kenapa kok datanya saya dari awal, saya nanya aku tanya dari awal. Ada waktu lagi Bapak Bu, saya undang sini sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman, Pak. Karena saudara Pak Ridwan, ya Pak Ridwan kan dari sisi transmisi mungkin ya sama grounding apa. Kalau dari praktisi lebih bagus lagi. Ya betul. Kemudian ini sudah on 1-3. Ya, ini belum ada konsumsi power karena produksi tapi belum ada beban dipakai. Ya. Rugi gini. Nah, jadi kita harus on-kan dulu ini bus bar ya. Pak. Bus bar memisahkan antara yang membangkit dengan beban. Ini beban sama di bawah ini. Nah, kita dulu dari beban ini dulu. Ini saya on. Ini satu generator dulu saja ya. Kita lihat pengaruhnya. Nah ini beban di sini yang pertama adalah services ya. Ya on kan? Beban itu Pak. Ya beban. Service itu beban-beban yang sifatnya pelayanan kayak lampu, stop kontak di kamar ya. Kemudian ini adalah beban-beban aircon, air conditioner ini semua pendingin. Mau kulkas, mau AC ini dihitung satu beban. Mati. Apa yang mati? Gue itu kan, Oh tunggu dulu. 50 volt. 3 volt.